Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana sayyidash syuhur wa amarana fihi bis-siyami wal qiyami linailil maghfirati min malikin ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin imamil anbiya'i war rusul wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wal kamali wa man tabi'al huda ila yaumil ba'thi wan nusyur. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-saimin was-saimat, segenap para jamaah, para pimpinan direksi, para orang tua, para karyawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini baru saja kita menyelesaikan daripada salah satu kewajiban kita, yaitu salat zuhur secara berjamaah di hari yang kelima daripada bulan suci Ramadan. Berarti hari kelima kita berpuasa di bulan Ramadan tahun ini. Besar harapan kita kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan solat kita, puasa kita, tadarus kita, sedekah kita, dan amal-amal ibadah yang lainnya, yang wajib maupun yang sunnah, kesemuanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diganjar dengan pahala yang berlipat ganda. Adapun sisanya kita mohon kepada Allah, Allah kasih kita sehat, Allah kasih kita berkah, Allah kasih kita panjang umur untuk bisa menyelesaikan daripada rangkaian Ramadan pada tahun ini dan mendapatkan apa yang telah Allah janjikan daripada bulan puasa ini, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, dan apa yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diampuni dosanya kayaumin waladathu ummuhu, seperti seorang bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, tanpa cacat, tanpa dosa, putih bersih, fitrahnya cinta damai, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-saimin was-saimat rahimakumullah. Kira-kira baru hari kelima udah capek apa belum? Masya Allah, orang langit semua romannya ini. Kalau dibilang capek sih ya capek ya, karena dunia itu memang tempat kita capek. Bahkan dulu guru saya, pimpinan, salah satu pimpinan pesantren Gontor, mengatakan ar-rahatu fil jannah. Yang namanya rehat, ngasoh itu ya di sorga antar. Karena dunia ini memang tempat capek. Istirahatnya adalah fi tabadulil a'mal, yaitu proses pergantian dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Makanya baginda Rasul itu ketika memerintahkan Sayyidina Bilal untuk mengumandangkan iqamah, apa kata beliau? Aqim ya Bilal wa arihna biha. Aqimis salata ya Bilal wa arihna biha. Sayyidina Bilal, kumandangkan qamat untuk melaksanakan salat, dan jadikan kami itu rohah, nyaman dengan sholat tersebut. Kita sering baca tempelan-tempelan di masjid-masjid, di dalam maupun di luar. Apa tulisannya? Harap tenang ketika sholat. Mohon HP dimatikan atau di silent, gitu ya. Harap tenang ketika sholat. Ini bagus himbauan, tapi pernah nggak kita berpikir
Kenapa tenang ketika sholat? Kenapa kita nggak berharap sama Allah tenang setelah sholat? Kita sembayangkan yang kita pengenin apa? Tenang kita habis sholat. Tapi bagaimana kualitas ibadah kita? Balikin ke dalam diri kita masing-masing. Yang baru saja kita selesaikan sholat zuhur, setelah kita mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada nggak ketenangan dalam hati kita? Atau sekedar melepaskan kewajiban Allah, melepaskan kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bodo amatan, yang penting udah sholat. Mau diterima enggak diterima, yang penting Anda udah sholat. Enggak meningkat kualitas ibadah kita. Dan itu kita terapkan kepada ibadah yang lainnya. Puasa kita bagaimana? Udah berapa puluh kali diizinkan kita sama Allah berjumpa dengan Ramadan. Saya tadi berbicara dengan beliau, anak beliau yang pertama umurnya 36 tahun. Berarti beliau udah kepala 5. Kepala 6, Masya Allah. Berarti udah 60 kali ketemu Ramadan. Jamaah yang laki ada yang 20 kali, 10 kayak Ramadan enggak ya? Mu'alaf dia. 10 sih Ramadan kagak. 20, 30, 40. Yang jamaah perempuan juga demikian. Akhwan dan ikhwati juga demikian. Ini bangunan bisa kokoh dari dulu dibangun sampai sekarang. Alhamdulillah nyaman. Karena yang bangun sudah memiliki pengalaman puluhan tahun dalam bidang konstruksi. Yang ada di depan kita ketika kita keluar dari gedung ini ada pembangunan masjid. Yang bangun adalah kontraktor yang udah puluhan tahun bergerak di bidang konstruksi. Maka diberikan kepercayaan untuk membangun masjid yang akan nyaman pada nantinya. Allah udah kasih kita kesempatan puluhan tahun. Allah udah mempercayai kita jumpa sama Ramadan puluhan tahun. Masa kualitas puasa kita masih kayak puasa bocah? Tahu puasa bocah ya? Yang penting dia nggak makan, dia nggak minum. Nggak makan, nggak minum. Dia mau tidur dari habis subuh ketemu maghrib, sah nggak puasanya dia? Sah. Orang puasa kagak sholat, puasanya sah nggak? Sah. Orang sholat kagak puasa, sholatnya sah nggak? Sah. Orang puasa kagak zakat, sah nggak puasanya? Sah. Tapi apa iya puasa kita kayak begitu? Dari pagi tidur, alarm sampai 17 nggak bangun-bangun. Sampai yang mulai bunyi kereta, bunyi palang inian segala macam, sampai bunyi kegiatan minggu pagi yang orang lagi ngecor sampai segala macam, kagak bangun juga. Luar biasa. Sampai mau lagu model-model lagu di TikTok yang ubur-ubur ikan lele, kagak bangun juga, emang matanya dimeremin. Kagak bangun dari habis subuh, bangun sebelum asar. Injury time bangun jam 3, wudhu, sholat asar masih keburu. Sholat zuhur keburu. Habis sholat zuhur di masjid azan. Pas banget injury time. Injury time. Habis itu ke masjid ketemu temennya. Tumben ke masjid kayak sang iye, kalau orang Betawi bilang sang iye banget. Datang ke masjid pakai peci cakep dan segala macam. Tumben ke masjid. Jangankan ke masjid aneh-aneh sembahyang asar pakai uduk lohor. Nah, antum jaga wudu, dawamul wudu emang baru. Kalau dulu ada seorang ulama yang bernama Sayyiduna Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, itu dalam kitab Iqamatul Hujjah ala anna al-ikthar fit ta'abbud laisa bi bid'ah, karangan Al-Imam Al-Luqnawi, dinukil kisahnya 40 tahun Imam Abu Hanifah sholat subuh pakai wudhu isya. Pas ngedengar gini nih, dalam hatinya ngomong, jamaah nih sama gue. Semalam habis nonton Madrid pertengahan babak, aneh sembahyang isya, kagak pakai batal lagi. Habis itu sholat subuh, katar-katir lagi sembahyang subuhnya, ngelihat Atletico kalah. Ya. Imam Abu Hanifah sholat subuh pakai wudhu isya, tapi isyanya awal waktu.
Setelah Isya beliau sholat sunnah, nggak banyak, 2 rakaat doang. Cuman 1 rakaat khatam, 2 rakaat, rakaat kedua khatam. Selesai subuh langsung sholat. Kalau kita kan kagak, sembahyang Isya, injury time lagi jam 4:10. Mana belum sahur. Ya Allah karim. Walhasil demikian, Allah kasih kita sampai detik ini, berarti Allah percaya sama kita. Sebagaimana doa yang udah kita ucapkan kemarin ketika awal Rajab, wa ballighna Ramadan qad ballaghana Allah. Allah telah sampaikan kita bagaimana cara menjaga amanah Allah ini. Tingkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan banyakin bersyukur masih diberikan kesempatan untuk beribadah di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walhasil yang namanya hidup sebagaimana tema yang dikasih, jangan takut masa depan. Yang kita takutin AI udah bisa ceramah, lah kiai kagak dipanggil-panggil. Robot AI udah bisa, alhamdulillah. Nanti keluar lagi tuh hukum, bagaimana hukum sholat diimamin sama robot AI. Bahsul masail lagi itu. Iya. Bagaimana hukumnya khatib Jumat yang khutbah robot kepeci, robot AI, dia bisa tuh ngomong. Mau dikasih memori sih. Kalau udah begitu bagaimana? Sekarang aja orang ngaji udah nggak pakai guru, udah banyak ya. Ya, gurunya al-alim Google, kiai Google. Cuman yang namanya kiai Google kita baca, bener kagak bener tuh Google kagak punya tanggung jawab. Kayak ibu-ibu nyari resep makanan nih, lakinya ntar bilangin, Bu, ntar buka puasa cobain deh, ya, bikin kolak biji salak. Nah, ini istimewa nih, biji salak empuk di bulan Ramadan doang. Di bulan lain keras biji salak. Baik, cari di Google. Tadi lagi kerja dicari nih bagaimana nih daun ini, daun pandannya ini segala macam. Oh, gula merah ya ini segala macam. Oh iya dah, bikin. Ternyata kurang dikit. Gula merahnya kurang beli banyakan, pas dicampur rada pucet warnanya, kagak gelap. Namanya kolak kan identiknya rada gelap ya. Dioplos sama kecap biar gelap, dioplos pakai kecap. Lah marah suaminya. Iya, makanya itu jangankan bensin dioplos, kolak aja dioplos kita ngomel, bensin lagi dioplos, kolak dioplos pakai kecap biar ada gelap begitu. Namanya pengantin baru kan memang masih giroh. Ya, kitchen setnya masih rapi, dikit-dikit lapin kitchen setnya tuh. Kalau udah lamaan, udah nikah lamaan tuh tembok belakang kompor tuh penuh tuh. Ya Allah, kita lagi ngumpulin bekal ini. Bekal apa ya? Bekal perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita itu khuliqna lil akhirah. Kita itu diciptakan buat akhirat kita. Apa maksudnya? Ya, dunia ini cuman tempat perjalanan kita, kata Sayyiduna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma ketika beliau dipegang. Akhadha Rasulullah biman kibaya. Nabi megang pundaknya Sayyiduna Abdullah bin Umar. Sayyiduna Abdullah bin Umar ini adalah anaknya Sayyiduna Umar yang alim. Sayyiduna Umar punya anak banyak. Ada Sayyiduna Abdullah bin Umar ini punya budak yang dijadikan ulama, namanya Imam Nafi'. Imam Nafi' punya murid namanya Imam Malik. Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kalau sebuah hadis diriwayatkan an Malik, an Nafi', an Abdullah bin Umar, an Rasulillah, itu namanya silsilah dhahabiyah, rantai emas dalam ketersambungan ucapan Rasulullah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyiduna Abdullah bin Umar. Karena ada juga Sayyiduna Umar itu punya anak soleh. Ada yang dinikahkan dengan kisah, kalau kita tahu ada kisah seorang perempuan solehah luar biasa, tukang susu. Lagi malam-malam lagi nyiapin susu buat dijual besok, lagi ngaduk, emaknya ngasih tahu untuk kepada perempuan yang solehah,
Udah tambahin aja air biar ada banyakan dikit. Oplosan lagi ini. Iya, tambahin air kata ibunya. Jangan wahai ibu, nanti Umar tahu. Umar kan manusia. Dia memang khalifah, dia nggak bakal tahu. Padahal Sayyidina Umar kerjaannya patroli saban malam. Jangankan ke rumah-rumah, ke pasar beliau. Kalau kita lihat filmnya Sayyidina Umar tuh luar biasa. Beliau tuh sidak. Tapi sholat tahajudnya nggak ditinggal. Luar biasa sidak. Didengar dari belakang tembok itu perempuan mengatakan, jangan ibu, nanti Umar marah. Nanti Amirul Mukminin marah kalau seandainya susu yang kita jual ini dicampur sama air. Itu kan al-ghish, itu curang namanya. Dulu zaman Nabi ada banjir. Bukan kayak sekarang ya. Mudah-mudahan saudara kita yang kena banjir cepat surut ya. Ya Allah, Bekasi, Masya Allah. Ya, kampung pulau, tinggian air sama rumah. Ya, hujannya di mana? Ya, banjirnya di mana? Ya. Hujannya di mana? Kalau perempuan kan hujannya di luar, basahnya di pipi. Tuh kalau perempuan tuh kalau lagi galau, sahur nggak ada yang bangunin. Iya, emang kagak punya pasangan sih. Yang bangunin petasan. Kalau enggak orang tuh bocah-bocah bangunin sahur diomelin. Nggak dibangunin kesiangan. Masuk komplek diomelin, sampai situ bangunin sahur. Biarin aja bocah mah tahun sekali dibangunin begitu. Akhirnya kedengaran tuh. Ketika ada dulu zaman Nabi banjir, gandumnya kerendam. Gandum, asyair, gandum itu kerendam. Yang kerendam itu ditaruh di bawah, ditaburin sama gandum cakep di atasnya. Nabi tahu semalam habis hujan, Nabi masukin tangannya, jarinya tuh, tek. Fawajada balalan. Beliau menemukan kayak ada yang demek-demek nih. Kemudian nanya sama yang jual, ini kenapa ini kok bisa demek? Iya ya Rabb, asobathul balal, ini terkena hujan, kena air jadi basah. Kenapa engkau nggak taruh di atas biar orang tahu? Kita kan kalau beli beras nyarinya yang kering, nggak basah. Kalau basah ada apek, bau dia. Gandum juga begitu. Nah orang jual beli begitu. Nabi mengajarkan muamalah jangan sampai ada yang merugikan dan dirugikan. Ya makanya balik lagi bagaimana persiapan kita, kata Sayyiduna Abdullah bin Umar ketika didoain oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa ucapan Nabi? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Wahai Sayyiduna Abdullah bin Umar, jadilah engkau itu di dunia ini sebagai seorang pengembara. Aw 'abiru sabil, atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Ini kalimat simpel, cuman istimewa. Berarti mengingatkan kepada kita, dunia ini cuman tempatnya kita meninggal, bukan tempat tinggal. Kenapa? Karena kita semua bakal balik berkumpul lagi bersama Nabi Muhammad di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bakal di sono semua. Ini cuman abiru sabil, cuman tempat jalan doang. Kayak kita mudik nih besok. Udah pada nge-war belum? Nge-war tiket. Tapi biasanya dari perusahaan ada ya, dikasih yang gratis. Naik pick up apa naik apaan itu. Ini kita mau beli tiket buat mudik. Dapat nih mudik, tujuannya mana? Jawa Timur, Jawa Tengah, namanya mudik. Itu kan perjalanan masuk tol Cikampek, kemudian masuk lagi Cipali. Kita bakal menemukan tuh rest area. Pertanyaan kita ke rest area mau nginep apa cuma nyelesain hajat kita doang? Waduh, mau buang air nih, mampir dulu ke rest area. Temennya buang air kecil, supirnya yang kagak buang air dia ngerokok sebatang dua batang, dia minum. Jalan lagi nggak? Jalan lagi. Nggak ada orang ke rest area nginep sampai bikin tenda, nggak ada. Tujuannya mana? Jawa Timur atau Jawa Tengah? Rest area tempat istirahat doang. Begitu juga dunia nih. Ini kita lagi ngumpulin bekal. Makanya Rasulullah mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu bukan orang yang ngumpulin duit banyak-banyak kemudian ditinggalin buat ahli warisnya. Enggak.
Tapi orang cerdas, kata baginda Rasul, mandana nafsahu, orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Makanya orang puasa itu tujuan, di antara tujuannya adalah mengendalikan hawa nafsu sehingga tidak liar. Yaitu dengan cara apa? Tidak makan, tidak minum. Kenapa? Karena untuk menundukkan yang namanya perut, ma yakunu fil batni sayakunu ma tahtal batni. Kalau perutnya bisa kita jaga, yang di bawah perut juga bisa kita jaga. Syahwat nggak bakal memuncak. Orang puasa, kalau dalam syariat kayak tadi, kayak puasa bocah, secara fikih puasa kan nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan suami istri. Dari subuh sampai maghrib dengan niat khusus. Orang kalau udah puasa model begini, biar kata dia pules dari subuh ketemu maghrib, sah puasanya. Tapi nggak sampai situ doang kita puasa, tapi menjaga kita. Maka dikatakan mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dia menundukkan hawa nafsunya, bisa mengendalikan hawa nafsunya, dia bisa bermuhasabah kepada Allah dan mengumpulkan amalan yang bisa jadi manfaat buat dirinya setelah dia meninggal dunia. Ayo dah. Sekarang kita hitung-hitung dah nih. Yang selama ini kita capek di dunia, kira-kira manfaat nggak buat akhirat kita? Gitu aja udah. Yang selama ini kita ngumpul sama teman-teman kita, bukan berarti kita musuhin teman kita, enggak. Tapi kita diperintahkan memfilter siapa teman-teman kita yang bisa ngasih pertolongan di hadapan Allah ntar. Circle kita bagaimana? Ngumpul sekedar hahaha hihi selesai pulang. Kumpul sekedar flexing segala macam atau segala macam pulang. Apa begitu aja? Apa teman kita yang bisa mengingatkan kita kepada Allah? Bahkan kalau kita belajar satu makalah, sadiquka man abkaka la man adhakaka. Sahabatmu itu yang bikin engkau menangis mengingat Allah, bukan yang bikin engkau tertawa jauh dari Allah. Kita kan sering ya, kita punya teman yang circle yang kalau lagi puyeng ke sini nih. Kalau lagi butuh nasihat ke sini. Kalau mau ngabisin duit ke sono. Ya kita punya macam-macam tuh. Tapi kita introspeksi lagi nih. Yang kita lakuin sekarang nih, ya, yang kita capek nih dari pagi kita bikin, dari malam bikin work plan-nya bagaimana 1 bulan ke depan, 1 semester ke depan, 1 tahun ke depan. Resolusi-resolusi yang kemarin kita tulis ketika pergantian tahun, coba kita cek lagi, ada nggak resolusi ukhrawi kita? Sholat sunnah kita bagaimana ini ya? Sedekah kita ya Allah serat banget, pada pantesan Allah kagak ngasih izin saya bisa upgrade HP ke iPhone 16 Pro Max ini. Sedekah saya macet, cicilan kagak naik-naik ini, mobil masih begini-begini aja. Ya Allah, lihat sholatnya bagaimana, sedekahnya bagaimana, hubungan ame orang tuanya bagaimana. Karena salah satu ulama mengatakan Lailatul Qadar bukan hanya didapatkan di dalam masjid, tapi dengan menjaga hubungan baik antara guru dan orang tua. Hubungan kita bagaimana? Ya Allah, puyeng banget, apa duit ada, pinjol nggak punya, cicilan nggak ada, duitnya banyak, cuman nggak berkah. Ada apa nih yang udah gaji 2 miliar masih korupsi? Yang udah gaji 2 miliar coba jamaah gaji 2 miliar. Saya juga mau ya. Gaji 2 miliar, roman-romannya nih ya. Roman-romannya sih kagak ada yang sembayang. Jamaah begitu, udah pada bikin masjid diri di rumah. 2 miliar gaji per bulan, 2 miliar. Setahun 24 miliar. Dipanggil tuh nggak nengok kita. Siapa yang manggil tuh? Kita kan begitu, kadang orang Betawi baru dapat warisan nih. Saya mohon maaf, saya orang Betawi, saya ngomong begitu. Orang Betawi dapat warisan, kok patang patenteng, dipanggil kagak nengok. Apalagi orang Betawi pulang haji masih pakai sorban, dipanggil bang, kagak nengok. Lo nggak tahu gua haji? Lo nggak tahu gua haji? Lah mengapa? Kan orang Betawi ya, pulang haji pakai sorban, katanya malaikat masih ngikutin 40 hari. Duduk depan bawa tasbih gede dah. Subhanallah. Cuman sedekah kagak, tasbih aja. Ya, pas lagi sholat Jumatan tuh kan orang baca sholawat ya. Jumatan loket lewat, Allahumma sholli, di bawah tasbih doang. Subhanallah, subhanallah. Kagak bawa duit, subhanallah, subhanallah.
Subhanallah, subhanallah. Ditengok kiri, ya Allah makin dekat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Makin dekat lagi, astagfirullah. Pas lewat, alhamdulillah. Itu mah haji kempet. Iya ya Allah. Nggak boleh begitu kita. Orang haji mah kudu akhlaknya cukup cakep. Haji yang mabrur kan akhlaknya dan ibadahnya lebih meningkat. Ayo kita introspeksi diri nih. Yang terakhir dikatakan karena udah lewat waktunya 4 menit lagi. Ya. Kemudian Sayyiduna Abdullah bin Umar memberikan nasihat sama kita. Idza asbahta fala tantaziril masa wa idza amsayta fala tantazirus sabah. Kalau kita berada pada pagi hari, jangan tunda kebaikan sampai kita berada pada sore hari. Yang bisa dilakuin, lakuin. Ini barusan loket liwat, jangan digeser pakai kaki. Sono lu jalan, sono jalan. Tuh kotak nggak bisa ngomong di dunia, ntar di akhirat daripada nah dia nih ya Rob nih yang nggak pernah masukin saya nih, ya HP doang, boba, cuman pelit banget, gak pernah sedekah katanya. Iya tuh kotak bisa ngasih syafaat itu kotak, mana itu kotak. Ntar habis itu pulang cari mana itu kotak itu. Cuman jangan dibawa pulang, mau dihitung sama DKM. Masukin lagi tuh yang tadi Allah kelupaan Ustaz, tadi lewat kita lagi balas chat lewat dia. Kan jalan sendiri. Emang kita yang gerakin sih. Kalau kita berada pagi hari jangan sampai tunggu sampai sore hari. Apabila kita berada pada sore hari jangan tunggu sampai pagi. Lakuin yang bisa kita lakuin. Pernah nggak kita lagi jalan ketemu pengemis, cuman dalam hati kita ntar aja dah pulangnya. Kita bawa duit 100.000 mau ke pasar nih atau mau jajan seblak. Ketemu pengemis tuh di lampu merah, kata diri kita nih ntar aja dah pulangnya dah, biar ada kembaliannya. Pas pulang nggak ada. Pas pulang udah mana dia tadi itu? Tadi di sini dah. Udah naik mobil dia, abang punya mobil tuh pengemis. Ya Allah, kita ngelihat pengemis ya, duitnya banyak banget itu. Masya Allah. Kayaan dia, kita ngasih duit sama dia tuh. 2.000 setiap lampu merah 2 menit setengah. 10 mobil kasih 2.000, 20.000. Berapa kali berhenti tuh dia. Ya Allah karim. Pernah kita tuh, nah mana dia yang tadi mau sedekah? Hilang tuh kesempatan berbuat baik. Ya. Makanya jangan tunda-tunda berbuat baik. Yang mau ngelakuin ini lakuin. Yang dengan niat nih mau ngasih jangan pakai tungguin. Ntar balik-balik begini nih, sifat bakhil kita muncul. Kak kalau 100 kebanyakan dah. Gocap aja dah gocap. Saya kebanyakan juga gocap. 25. Ujung-ujungnya 2.000 yang berminyak. Kembalian dari inian tuh. Iya, yang 2.000 berminyak mana lecek. Akhirnya segitu. Makanya kenapa kita nunda-nunda? Wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Oh kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan pergunakan masa sehatmu persiapan buat sakitmu. Kalau sakit, ini hati-hati dalam menerjemahkan kalimat sumu tasihhu, berpuasalah kalian agar kalian sehat. Tapi kita kalau sakit puasa enggak? Kalau enggak sehat puasa enggak kita? Perempuan yang sedang hamil kemudian kata dokternya bilang, "Ibu, jangan puasa ya, ini janinnya lemah. Rahim ibu lemah juga nih. Ibu harus butuh asupan, vitamin dan segala macam, gak usah puasa." Kata dokternya begitu, kata dokter Objin, silakan gak usah puasa. Ya, makanya kita boleh enggak puasa itu tanya sama yang ahli, jangan tanya bininya. Neng, bagaimana pala abang puyang amat Romani nih? Gak puasa boleh kali ya? Yaudah bang, gak usah bang. Begitu bininya kagak ngaji juga. Yaudah bang, gak puasa temenin ayah juga lagi nah lagi head juga dia. Ambil pergunakan masa sakit masa sehatmu untuk persiapan masa sakitmu. Kalau orang udah sakit, jangankan yang sunnah, yang wajib aja dibantuin sama orang. Kalau sakit, jangankan yang sunnah, mau sholat tarawih, yang wajib aja dituntun sama keluarganya, yang wajib. Kita kan alhamdulillah sembahyang tarawih 20 rakaat mah enak, kenceng, sehat badan kita. Makanya 2 nikmat yang sering orang lupa, sehat sama waktu kosong. As-sihhatu wal faraq, waktu lenggang. Makanya jangan tarawih kalau waktunya kosong, tapi kosongin waktu buat tarawih.
Kalau terawih waktunya kosong, ntar ada yang ngajak ngopi, kagak terawih dia. Mau kemana hari ini? Mau ke Sunda Kelapa, mau i'tikaf. Ini udah masuk ke 6, aneh mau ngaji, mau sholat terawih sekalian ngaji. Ngopi aja, ngopi. Ngopi di mana? Dekat-dekat situ aja. Akhirnya iya dah ngopi 10:30. 10:30 baru kelar ngopi, kagak sembayang, akhirnya salat isya doang, kagak sembayang tarawih. Makanya jangan ngelakuin sholat sunnah dengan dalih waktu kosong, tapi kosongin waktu untuk sholat sunnah, ngaji, ya i'tikaf dan lain sebagainya di bulan Ramadan ini. Wa min hayatika limautika, pergunakan masa hidupmu untuk menjadi bekal ketika engkau meninggal dunia. Ya. Bagaimana kita entar ini masuk dalam alam barzakh, masa transit kita, ditiupkan sangkakala, dipendahkan pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala, baru kita mendapatkan fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, setengah masuk surga, setengah masuk neraka. Tinggal kita yang punya Allah berikan akal dan hati, mau jalan kemana. Allah kasih kita sama semuanya, rezekinya udah ditentuin. Kita khawatir sama rezeki kita, tapi sama ibadah kagak pernah khawatir kita. Besok bagaimana ya? Besok THR dapat berapa ya? Besok ini beli baju di si Sesa berapa duit ya? Harganya tahu sih, ibu-ibu tahu si Sesa. Orang laki gak tahu, orang laki thrifting aja di Senen, kalau nggak di Pasar Baru. Orang perempuan mah tahu-taunya itu kalau nggak button scarf ya, yang jilbabnya 480, brosnya aja tulisannya B sama S-nya begitu, sendalnya begitu, semuanya BS. Padahal mah orang laki mah taunya atau apa BS tuh murah dah bang. Fotonya satu jilbab bisa satu setel laki tuh, koko, sarung sama peci. Dia cuma dapat jilbab doang itu perempuan. Sarung 75, sarung 75.000, 100.000, baju koko 150.000, peci awing paling mahal 130.000, nggak sampai 400. Jilbabnya perempuan atuh 400 lebih. Baru jilbab, belum nyamain dressnya, belum nyamain tasnya, belum nyamain sendalnya, belum nyamain brosnya. Ya Allah, mudah-mudahan pulang dari sini dapat duit 30 juta semuanya. Yang nemu duit di mana kita bodo amat ya. Yang mudah-mudahan pada sehat semuanya, panjang umur, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bitilkan niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.